Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hilwa Taskia dengan NPM 224111090 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari manajemen pemasaran, yaitu konsep dasar manajemen pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih pemasaran itu. Ya, pemasaran adalah suatu fungsi dari organisasi dan juga serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemangku kepentingannya atau para investor atau stakeholder. Nah, yang kedua itu apa sih manajemen pemasaran? Setelah kita mengetahui tentang pemasaran, di sini kita akan mengulik lagi tentang manajemen pemasaran itu. Manajemen pemasaran adalah seni dan juga ilmu untuk memilih pasar sasaran dan untuk mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan melalui ciptaan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kemudian di sini dalam pasar tuh apa aja sih yang dipasarkan di dalam manajemen pemasaran? Yaitu yang pertama, di dalam dalam manajemen pemasaran itu dipasarkan ada barang. Barang itu contohnya seperti sepatu, kemudian ada tas, ada handphone, ada laptop, ada charger, kemudian ada lampu, dan lain-lainnya ya. Di dalam pasar itu pasti ada barang. Kemudian ada jasa. Jasa itu yang dipasarkan contohnya apa? Tukang jahit, kemudian ada seperti yang membersihkan rumah, jasa, kemudian ada yang membantu menggosok di rumah, itu kan orang yang itu jasa. Kemudian ada seperti dokter, itu kan dipasarkan. Kemudian ada peristiwa atau event. Kemudian ada pengalaman. Contoh dari pengalaman itu seperti orang yang mengisi di dalam seminar ataupun webinar, itu seperti pembicara. Nah, di pengalaman itu, pembicara itu kan membicarakan tentang apa saja yang telah dilalui dalam hidupnya, pengalaman apa saja yang dilalui, dan diceritakan kepada orang-orang yang datang ke dalam seminar itu. Kemudian ada orang, kemudian ada tempat. Tempat ini contohnya seperti rumah, berjualan rumah yang dipasarkan di rumah. Misalnya dalam manajemen pemasaran tuh yang dipasarkan tuh rumah. Contohnya itu apa aja sih? Contohnya itu seperti orang jualan rumah yang perumahan, itu kan yang dipasarkan rumah, kemudian itu tempat yang dipasarkan. Kemudian ada ruko, setelah itu ada kios, itu yang dipasarkan. Kemudian ada kepemilikan, organisasi, dan juga informasi. Nah, di sini ada pasar pelanggan utama. Pasar pelanggan utama itu ada 4. Yang pertama ada pasar untuk konsumen. Pasar untuk konsumen itu dalam pasar untuk konsumen ini perusahaan yang ada di dalam pasar konsumen ini menjual barang-barang secara massal. Seperti contohnya jus, kemudian kosmetik, dan juga sepatu. Mereka itu mengirimkan produk mereka ke berbagai pasar yang ada di Indonesia ataupun di belahan dunia. Kemudian ada pasar untuk bisnis. Di dalam pasar untuk bisnis ini terdapat perusahaan yang menjual barang dan juga jasa bisnis. Nah, dalam pasar untuk bisnis ini, perusahaan ini banyak berurusan dengan orang-orang atau pembeli yang profesional, yang memiliki pengetahuan yang luas dan juga ahli dalam mengevaluasi penawaran kompetitif. Jadi di dalam pasar untuk bisnis ini banyak orang yang menawar dengan kompetitif. Kemudian di dalam pasar untuk bisnis ini periklanan dan juga situs web itu sangat membantu
dalam pemasarannya. Kemudian di sini ada pasar internasional. Pasar internasional itu dalam pasar internasional ini, perusahaan ini berada di pasar global. Perusahaan-perusahaan ini itu tuh masuk ke dalam di pasar global. Nah, dalam pasar global ini mereka menegosiasikan perbedaan budaya, kemudian bahasa, hukum, dan juga politik. Politik untuk memutuskan negara mana yang akan mereka masuki. Mereka masuk itu maksudnya perusahaan itu masuk mau masukin barang dia nih ke negara mana. Dan juga untuk cara memasuki masing-masing negara. Contohnya misalnya perusahaan itu sebagai eksportir, atau perusahaan itu sebagai pemegang lisensi, atau sebagai mitra usaha patungan, dan juga atau sebagai produsen kontrak dan produsen tunggal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada pasar untuk lembaga nirlaba dan pemerintah. Nah, di dalam pasar ini perusahaan yang menjual ke organisasi nirlaba dengan daya beli terbatas. Contohnya seperti ke gereja, universitas, organisasi amal, dan lembaga pemerintah. Dalam pasar ini perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan harganya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian dari pemasaran, kemudian ada manajemen pemasaran, kemudian ada apa aja dipasarkan di dalam manajemen pemasaran, ada pasar pelanggan utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari CMO. CMO itu apa sih? Nah, CMO itu merupakan Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer itu merupakan eksekutif C-suite yang bertanggung jawab mengawasi perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan inisiatif pemasaran dalam periklanan organisasi. Jadi dia itu bertanggung jawab dalam pemasaran yang ada di perusahaan ataupun juga periklanan yang ada dalam perusahaan. Jadi mereka itu adalah sebuah bidang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan lewat pemasaran dan juga periklanannya. Kemudian di sini ada fungsi dari CMO. Fungsinya itu ada 5, yaitu yang pertama memperkuat merek. Dalam iklan kan mereka itu untuk menyebarluaskan merek mereka. Jadi untuk memperkuat mereknya. Kemudian mengukur efektivitas pemasaran. Yang ketiga yaitu mendorong pengembangan produk baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kemudian mengumpulkan wawasan pelanggan yang bermakna. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi pemasaran baru. Kemudian di sini ada konsep pemasaran inti. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Di dalam pemasaran, kebutuhan, keinginan, dan permintaan itu merupakan hal yang paling utama. Kemudian yang kedua ada pasar sasaran, pemosisian, segmentasi. Yang ketiga ada segmentasi dan merek. Yang keempat ada nilai dan keputusan. Yang kelima ada saluran pemasaran. Yang keenam ada rantai pasokan. Yang ketujuh ada persaingan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada lingkungan pemasaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi manajemen pemasaran yang pertama ini, yaitu konsep dasar manajemen pemasaran.